Shalom. Jemaat SIB baru jumpa. Mari ramai-ramai tangan. Haleluya. Ramai. Jemaat SIB bahagia. Mari ramai-ramai tangan. Haleluya. Baiklah. Pagi ini saya percaya kita telah menyaksikan banyak kesaksian, persembahan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari saya ajak jemaat Tuhan SIB baru jumpa dan SIB bahagia, kita sama-sama menyembah Tuhan pada pagi ini. Saya ajak kita semua sama-sama berdiri. Kita berikan sorakan haleluya sebanyak 3 kali selepas saya membaca ketika firman Tuhan ini. Boleh? Ada semangat? Ada semangat? Macam yang sedikit ya, yes ya. Haleluya. Baiklah, kita bersiap sedia untuk nyatakan firman ini, firman Tuhan ini, dan sama-sama katakan 3 kali haleluya, haleluya, haleluya selepas saya membaca firman Tuhan ini. Boleh? Baiklah. Mazmur 57 ayat 7 hingga 11. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai kamus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you.
hari yang terbaik. Amin. Hari-hari setiap hari pun terbaik. Hari ini terbaik buat SIB baru jumpa dan SIB bahagia kita dapat memuji menyembah Tuhan. Amin. Boleh saja kita berdiri sekali lagi. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rencana yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima, walaupun diremukkan, walaupun ku pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan.
Yesaya 44 ayat 3 berkata, "Karena aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang gersang dan aliran air ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku atas anak cucu." Mari kita terus naikkan pujian kita, penyembahan kepada Tuhan bagaikan tanah yang kering. Izinkan dalam 10 menit ini untuk kongsikan apa makna lagu ini kepada kami di Jemaat SIB Bahagia. Lebih 10 tahun yang lalu kami telah mengalami masa-masa kering, masa seperti tanah yang gersang. Apa tanda kekeringan yang terjadi di gereja Tuhan yang ada di SIB Bahagia? Ibadah dilakukan secara biasa, rutinitas yang diulang-ulang setiap waktu, sehingga ada jemaat berkata, saya datang ke gereja hari Minggu dengan kosong, tidak ada apa-apa katanya, dan saya juga balik dari gereja nol, tidak ada apa-apa. Tidak ada minat untuk datang ke persekutuan doa. Pernah ada
walhal jemaat itu ratusan. Ibadah setiap hari Minggu dalam lingkungan 5 hingga 60 orang saja, secara berterusan begitu. Malah dalam persembahan kawangan mingguan kami pada ketika itu dalam lingkungan 120 ringgit sehingga 150 ringgit. Itu dia punya range pemberian setiap minggu. Kasih persaudaraan antara jemaat, antara pemimpin mengalami keretakan. Banyak hati yang sudah tawar. Ini menjadi satu pergumulan yang besar kepada kami pada ketika itu. Di antara pemimpin-pemimpin yang ada pada masa itu, ada beberapa yang memiliki kerinduan, memiliki pergumulan, akan ada pemulihan, akan ada perubahan. Apa yang kami lakukan dalam pergumulan ini? Kami membawa itu dengan air mata pada Tuhan. Siapa yang memudahkan? Orang-orang yang ada passion, yang ada beban. Kami bawa pergumulan kami itu kepada Tuhan dengan air mata, dengan doa, dengan berpuasa di hadapan Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan, Tuhan lakukan perubahan, lakukan pemulihan. Kami tidak dapat melakukannya. Ada kuasa, ada kuasa Roh Kudus melalui hati-hati yang punya kerinduan, yang ada passion untuk itu. Ketika kami pergi ke gunung-gunung doa, ke mesbah-mesbah, ke menara-menara doa, itulah inti doa kami. Tuhan lakukan pemulihan di gereja di bawah. Dan ketika kami beberapa orang menghadiri satu ibadah besar di luar negara, kami juga membawa hal yang sama, pergumulan yang sama kami bawa. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ketika ada orang yang rindu terjadi sesuatu yang baru di gereja, Tuhan mendengar. Karena firman Tuhan berkata, telinga dia tidak kurang tajam untuk mendengar, jangkauan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Apa yang kami minta pada awalnya, Tuhan bangkitkan, datangkan orang-orang yang mau bergabung untuk bersatu dalam doa. Yang kami rindukan. Kami klaim dalam nama Tuhan Yesus, ada orang-orang yang Tuhan panggil untuk bersatu dalam doa. Kami bentuk pasukan doa. Kami mulakan dengan doa bergabung satu persatu Tuhan angkat. Satu persatu bersatu. Tuhan memberi hikmat dalam banyak cara. Kalau selama itu acara doa yang diadakan itu biasa-biasa seperti ibadah biasa, Tuhan memberikan ilham yang baru untuk melakukan creativity di dalam acara doa. Lalu apa yang kami lakukan? Kami ubah 1 jam doa dan pujian. Tiada firman, tiada khotbah. 1 jam doa dan pujian. Dan kami mengambil masa bahwa hati yang rindu, hati yang haus, hati yang mau ada perubahan di hadapan Tuhan. Sedikit demi sedikit Tuhan buka jalan, Tuhan panggil dan Tuhan hantar orang-orang yang mau bergabung. Tuhan pulihkan si E dan si B bergabung.
Akhirnya kami klaim dalam nama Tuhan Yesus, setiap rumah-rumah, setiap keluarga-keluarga akan bangkit suatu seorang berdoa syafaat yang akan berdiri sebagai wakil untuk keluarga itu di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan lakukan 90% setiap keluarga yang ada di tempat ini bahagia. Ada seorang-orangnya seorang. Malah ada yang lebih daripada itu yang menjadi tim doa yang bergabung. Kami batalkan doa syafaat. Maksudnya jawatan kuasa doa syafaat dibatalkan. Sebab jawatan kuasa doa syafaat itu hanya terdiri pada pemimpin-pemimpin gereja. Berdoa adalah tanggung jawab semua. Tidak kira siapa, jemaat boleh terlibat. Dan kami lakukan. Kami buka kepada jemaat yang menunggu. Siapapun dia, warga emas, datang untuk bergabung bersama. Kami buka. Hanya ada seorang yang dapat mengurus untuk doa itu diadakan. Tidak ada komite, tidak ada jawatan kuasa. Kami lakukan. Dan akhirnya Tuhan luar biasa. Apa yang kami nikmati hari ini, apa yang kami lalui, sedang kami alami hari ini, itu adalah taburan lebih 10 tahun yang lalu. PMM tadi menyampaikan ujian. Air mata akan bergantian dengan sorak-sorai mengalami kemenangan. Itu tidak akan terjadi, doa yang itu tidak akan terjadi jika tidak ada taburan. Taburan itu disertai dengan air mata. Menabur dengan air mata, pulang membawa berkas-berkas dengan sorak-sorai. Di gereja SMI bahagia apabila Tuhan buka hati. Saya masih ingat waktu kami selalu pergi ke luar negara untuk mengikuti satu KKR atau konferensi. Pada bulannya hanya beberapa orang, tetapi akhir-akhirnya Tuhan buka. Jemaat Tuhan, pemimpin-pemimpin dari jemaat dibahagia untuk hadir bersama. Sebelum pandemik, dalam catatan ada 300 lebih orang yang sudah memberikan kerinduan nama untuk ikut serta dalam satu ibadah di luar, di mana itu berguna. Saya percaya Tuhan memberikan suatu visi kepada gerejanya yang dibahagia. Bukan gereja kami dibahagia, gereja pakai itu adalah gereja Tuhan. Tuhan memberikan visi. Saya tidak tahu ketika kami merencanakan untuk lawatan kedua, kami selalu ambil masa berdoa Tuhan di mana. Dan kami sudah pergi ke beberapa tempat yang Tuhan sudah tunjuk. Dan ini adalah tempat yang terakhir. Ketika kami ambil masa doa, salah satu daripada tim doa, dia melihat seperti ada satu screen dan ada nama gereja SIB Baru Jumpa. Itu sebabnya kami datang ke sini. Karena kami menunaikan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Kami tidak tahu apa, tapi kami mau melakukan apa yang ada di hati kami. Hari ini semuanya sudah berubah, meskipun masih dalam proses. Dalam Matius 7 ayat 7 ke 8 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Perubahan itu perlahan-perlahan terjadi karena ada yang meminta. Tanah yang kering mulai diairi. Kasih sesama sudah semakin kembali. Pemimpin-pemimpin mulai bersatu hati dan merendahkan diri. Pernah satu ketika kami tidak ada pastor beberapa tahun, kami saling membentuk antara satu dengan yang lain. Kami saling melengkapi antara satu dengan yang lain pemimpin. Ketika Tuhan katakan merendahkan diri di hadapan Tuhan,
semua kami pemimpin-pemimpin berlutut di altar Tuhan. Tidak ada yang berdoa, tidak ada yang berdoa. Kami angkat tangan saja ke hadapan Tuhan. Ini kami pakai, lakukan kehendak-Mu di atas kami. Dan saya percaya ketika kami lakukan dengan kerendahan hati, Tuhan mencatat. Dan Tuhan kembalikan karunia-karunia yang belum pernah dikembalikan kepada jemaat Tuhan di STI Baik. Karunia penglihatan, karunia nubuatan, karunia pasal dan yang lain, itu Tuhan kembalikan kepada kami. Dan hari ini kami punya gereja untuk begitu antusias menyembah Tuhan. Tidak heran kalau kami menyembah berjam-jam, menyembah Tuhan berjam-jam, masuk lebih dalam. Kami tidak mau lakukan lagi yang biasa-biasa. Jangan lakukan yang biasa-biasa. Ketika kita berkata, hari ini kita mau datang di gereja Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan, menyembah memuji Tuhan. Adakah perkataan menyembah itu muncul ketika kita ada dilakukan ketika kita ada dalam kita? Dan ini yang kami lakukan. Kami mau menyembah, kami berlutut di hadapan Tuhan, menyembah Dia. Dan banyak hal yang kami alami ketika merendahkan diri. Siapa kita di hadapan Tuhan? Merendahkan. Kalau mau mengambil kira saya sebagai pegawai kerajaan yang ada pendudukan, bagaimana saya boleh mau merendahkan diri untuk merendahkan status saya? Kalau dikatakan dalam pelayanan saya adalah penatua, kalau pendidikan teologi saya memiliki pendidikan yang tinggi itu. Tapi Tuhan tidak perlu semua itu. Siapapun kita, apapun status kita, merendahkan diri. Perubahan yang kami telah lalui itu bukan untuk dibanggakan, tapi kami mensyukuri semua. Karena Tuhan telah pulihkan dan Tuhan kami sedang dalam proses demi proses. Kalau saya katakan tadi, dalam setiap minggu kami punya persembahan antara 120 sampai 150. Pada hari ini 400-500. Dalam kehadiran yang biasa itu sudah terjadi. Banyak yang berubah, banyak yang berubah. Ada hati yang rindu berdoa. Pernah juga kami bersama-sama dalam jam 3 pagi kami dari rumah ke rumah. Kami angkat tangan, kami datang. Mereka yang sedang tidur di rumah tidak tahu apa. Tuhan, rumah ini adalah orang-orang yang kami istirahatkan dan mengalami Tuhan dalam hidup mereka, dipulihkan, diubah oleh Tuhan. Tidak ada orang tuanya anjing yang menyala kami yang datang ke rumah. Ini tidak dapat dilakukan kalau bukan ada kerinduan, ada kegerakan di dalam hati. Tidak dapat dilakukan. Dan inilah yang terjadi. Terjadi penyucian, terjadi pengulusan dan pengurapan. Dia kirimkan apinya untuk menghanguskan semua kesombongan, untuk menghanguskan semua keegoan, untuk menghanguskan semua yang berjahat. Sebelum kami datang di sini, ada satu penglihatan daripada tim doa, dan kami bereskan. So kami tidak mau datang dengan ada hal-hal yang menyangkut belakang. Ambil masa doa dan saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Dan ini memerlukan kerendahan. Para penari sudah ambil posisi. Mari kita naikkan satu lagu ini sebagai lagu permohonan. Setiap kita yang rindu ada api Tuhan yang boleh menghancurkan semua yang terjadi. Kemudian Tuhan mulai berikan minyaknya untuk membersihkan, untuk memurah setiap kita yang dimurahkan. Saya mau ajak kita untuk berdiri.
Ini doa kami. Amin. Hujan dan minyak kudus.
Siapa kita untuk memandang Yesus? Tapi mari kita dengan hati yang sungguh, dengan dalam hati kita, Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Tuhan tahu setiap pribadi kita. Kalau kita ingin kemenangan di dalam Yesus, kalau kita ingin pemulihan di dalam Yesus, kalau kita ingin kesembuhan di dalam Yesus, mari kita tetap memandang kepada Yesus. Dan kita selesaikan untuk mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini bukan satu kesalahan, tapi kita mengangkat Tuhan punya satu penyerahan. Penyerahan hati kita, satu secara praktikal kita mengangkat Tuhan itu kalau kita berserah kepada Tuhan. We surrender to the Lord. Kita berserah kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak punya kekuatan. Kekuatan kita secara pribadi tidak akan kemana-mana. Tetapi kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita yang memampukan kita untuk berjalan dalam liku-liku hidup. Kamu terlihat, kamu telah alami. Mungkin di the first time bagi saya dalam PKP itu, bagaimana penyertaan Tuhan bagi orang yang percaya. Kamu sendiri boleh alami bagaimana penyertaan Tuhan itu bagi kita. Bagaimana kebaikan Tuhan itu. Saya ingin percaya Tuhan hadir di tengah kita. Apa yang penting mari kita bertahan. Kasih
Tuhan kita. Anak-Mu yang besar, Tuhan Yesus. Anak-Anak-Mu yang membuka hatinya itu dengan iman percaya kepada mereka, Tuhan Yesus. Dan kami yakin Tuhan menyatakan kasih kuasa mereka terjadi kelepasan Yesus. Terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Ya masih, ya masih, Lord Jesus, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kami mau tetap terus menyembah Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat. Dan Engkau Bapa yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan di depan. Mari saat ini dengan segenap hati kita, dengan penuh kerinduan kita datang kepada Tuhan. Tuhan sangat merindukan, Tuhan sangat menginginkan umat-umat yang menyembah dengan segenap hati. Mari saat pagi hari ini kita bebas untuk menyembah Tuhan. Nyatakan keinginan kita di hadapan Tuhan. Yes Lord. Kami mau terus masuk di dalam kehidupan dan hadirat. Biar hadirat-Mu yang mengubah seluruh hidup kami. Hadirat-Mu yang memenuhi seluruh hidup kami. Ini kerinduan kami, Yesus. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tangan-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Oh Tuhanku, kami datang, ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tangan-Mu,
Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Di kerinduan kami.
Haleluya, kita memuji Dia dengan hati. Dan saya menghimbau pada semua saudara-saudara yang ada di sini, mari kita lembutkan hati kita, bukakan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan inginkan penyembah-penyembahnya. Haleluya, Jesus. Tuhan mau supaya ada penyembah-penyembah yang benar dari setiap gerejanya. Dan penyembah-penyembah yang benar itu ada di sini. Cumanya kita tidak mau, ataupun kita masih terikat dengan waktu kita, masa kita. Hari ini waktu kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk waktu yang dapat kami gunakan untuk menyembah Engkau. Terima kasih juga Tuhan karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, supaya ruang waktu ini ya Bapa adalah di dalam kekuasaan hati kami, seluruh eksistensi hidup kami ya Tuhan, di bawah kontrol pekerjaannya Roh Kudus. Dan Tuhan ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu, kebenaran firman-Mu yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami kembali dari tempat ini bukan dengan hati yang kosong, tetapi hati yang dipenuhi dengan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua anak-anak Tuhan yang bersedia diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih ingat Eutikus dan Paulus? Ya. Pernah satu ketika kami menunggu seorang YB datang. Kami tunggu dari jam 9 pagi, YB tidak kunjung tiba. Dengan pakaian yang lengkap seperti ini, dengan pakaian yang formal begini, sampai jam 3 pagi YB belum kunjung tiba. Tapi we are still waiting him. Kami tetap menunggu dia. Dengan kopi-kopiannya sekali, kami tetap menunggu dia. Kami tunggu jam 7:30 pagi besok baru dia datang. Tapi kami tetap masih segam untuk menunggu dia. Itu YB. Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Apakah kita sanggup menunggu? Ketika Tuhan Yesus berdoa di atas sebuah bukit, Dia katakan kepada murid-muridnya, kamu stay di sini dulu, saya pergi berdoa. Tapi ketika Tuhan Yesus kembali beberapa waktu kemudian, Dia melihat murid-muridnya sedang terlena, sedang tertidur. Dan Dia katakan, tidak tahankah kamu menunggu
sampai 1 jam. Kalau mungkin pada waktu itu Tuhan Yesus nampak kami yang menunggu WIB sampai jam 7:30 pagi. Kalau WIB kamu tunggu bukan lama-lama, nah itu dia punya jahat. Tapi saya yang berdua 1 jam saja pun kamu tidak boleh tunggu. Nah, mungkin Tuhan Yesus marah dengan kami kalau dia ada pada waktu itu. Dia ada, tapi dia tidak marah dengan kami, Tuhan. Baik, kita akan membaca satu petikan firman Tuhan, kesinambungan firman Tuhan semalam, yaitu dalam pasal yang ke-37, Yesaya pasal yang ke-37 ayat yang ketiga. Apa tema kita semalam, masih ingat? Kau sudah terlena dengan mimpi yang semalam juga. Apa dia? Ya, mengalami Tuhan untuk lebih berlimpah. Jadi mengalami Tuhan itu mengenal Tuhan, dan kita dapat bila kita mengenal Tuhan, menerima Dia, kita akan dapat mengalami Dia dan lebih berlimpah lagi. Nah, saudara kasih Tuhan, tulisan pengatikan dalam pembacaan kita pada semalam itu dalam pasal yang ke-36 itu adalah pemulihan ataupun pembaharuan Israel. Nah, pada pagi hari ini, masih pagi kayaknya, masih pagi. Pada pagi hari ini berbicara tentang tulisan pengatikan di atas dalam pasal yang ke-37 ini, dia katakan di sana kebangkitan Israel, pemulihan Israel. Kemudian bila Israel sudah dipulihkan, mereka apabila Israel sudah diperbaharui batin mereka sudah menerima roh yang baru dari Tuhan, kekuatan yang baru, semangat yang baru dari Tuhan, maka tiba waktunya pada waktu itu bangkit. Israel ini dibangkitkan. Namun pada waktu Tuhan membawa atau memperingatkan bangsa Israel ini, pada waktu itu Dia membawa Yesaya. Saya tidak akan baca ini dalam pasal yang ke-37 ayat 3 sampai ayat yang ke-8, kita boleh baca itu. Pada waktu Tuhan membawa Yesaya dalam satu penglihatan, Dia membawa dia ke satu lembah, dan lembah itu adalah lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Penuh dengan tulang-tulang, bukan narang. Ini tulang, tiada isi. Penuh dengan tulang-tulang, dan pada waktu Tuhan memperlihatkan kepada Yesaya, Dia katakan, "Hai anak manusia, bolehkah tulang-tulang ini hidup?" Yesaya menjawab, dia katakan, "Tuhan, Engkau lebih tahu. Engkau tahu, Tuhan." Lalu Tuhan katakan lagi kepada Yesaya, "Hai anak manusia, bernubuatlah untuk tulang-tulang ini." Namun sebelum dia melakukan itu, Tuhan membawa Yesaya lebih dekat lagi dengan tulang-tulang itu. Dan apa yang dilihat oleh Yesaya yaitu tulang-tulang kering itu berserakan, tidak terkumpul di antara satu sama lain. Tidak tahu lagi ini tulang si anu atau tulang siapa. Anda tahu ada tulang anjing di sana, kita tidak tahu. Dan itu sudah terserah. Dan Tuhan membawa lagi Yesaya lebih dekat kepada tulang-tulang itu. Maka terlihatanlah bahwa tulang-tulang yang terserat di lembah itu adalah tulang-tulang yang sangat kering. Kalau tulang yang kering itu tidak boleh dihidupkan, kan? Kalau narar saja kita jumpa narar sekarang itu sinalau bakas itu mustahil dia boleh hidup, mustahil. Nah, Tuhan tanya kepada Yesaya, bolehkah tulang-tulang kering ini hidup? Jangankan tulang-tulang kering yang kita nampak pada hari ini, orang pingsan saja kita sudah menangis. Ingat itu keranda sudah. Orang pingsan saja, wah ini memang tiada harapan. Kita sudah katakan ini tiada harapan. Orang pingsan saja. Apalagi kalau orang sudah tinggal begitu. Kita sudah ingat apa nomor account, tolong tanda tangan ini untuk wasiat. Nah,
Itu kalau kita sudah dapat begitu di hospital atau di rumah. Jarang orang yang kata, jangan mati. Tapi dia ingat, yang kanan di sana itu saya punya apa? Yang sawah di sana itu ingat kan? Saya selalu pergi kasih makan. Kita punya borong di sana. Itu ingatan kita. Jangankan kita sudah melihat ulang-ulang kali. Hal-hal yang seperti itu pun kita sudah tidak punya harapan. Kita sudah tidak dapat memberi harapan, ataupun kita tidak dapat memikirkan harapan untuk orang yang sudah hampir sekarat di sana. Nah, saudara dikasih Tuhan, secara singkatnya saya tidak akan baca pembacaan ini dari ayat yang ketiga sampai ayat yang 8. Kita boleh lihat dulu. Saya mau mengambil tema ataupun memberi tema, yaitu menghidupkan tulang-tulang kering. Menghidupkan tulang-tulang kering. Kita dapat melihat dalam pembacaan ini bahwa ada perkara yang Tuhan lakukan kepada Yehezkiel. Yang pertama, dia berikan perintah, amanat. Dia berikan perintah atau amanat kepada Yehezkiel. Dia bertanya kepada Yehezkiel, bolehkah tulang-tulang kering ini hidup? Yehezkiel menjawab, iya, engkau saja yang tahu Tuhan. Kalau kita yang mungkin ditanya pada waktu itu, mana saya tahu. Nah, kalau Tuhan tanya kita, bolehkah? Bolehkah Bapak kali ini bertobat? Tidak tahu Tuhan, suruh orang lain. Kalau saya itu, aku sudah tanya. Padahal Tuhan tanya, bolehkah istrimu bertobat? Bolehkah suamimu bawa di gereja di depan? Tidak tahu Tuhan, sudah 10 tahun saya berdoa, tetapi dia masih lagi. Dan kadang ini bapak-bapak ini pun sama, kan? Bila dalam segala hal ini bapak nomor 1, tapi bila dalam ini selalu saya masih main-main, tapi ini betul-betul terjadi. Saya tidak tahu kalau di sini ada, tapi ini terjadi begini. Bila dalam perkara doa keluarga itu yang paling menjengkelkan. Dengar baik-baik bapak-bapak, adakah bahan doa dari keluarga ini? Si bapak terus begini. Dia tunjuk istri dia pakai dulu. Kalau tidak pun, kalau dia berangkat begini. Ini paling menjengkelkan. Dia adalah kepala rumah tangga. Dan bila Tuhan tanya ataupun Tuhan bertanya kepada kita, mari kita jawab kepada Tuhan. Respon kepada Tuhan. Jangan tunjuk istri dengan ini. Nah, saudara kasih Tuhan, kita tidak boleh begitu. Kita mesti ada respon dengan Tuhan. Kalau Tuhan katakan, bolehkah istrimu datang kepadaku? Bolehkah kamu memberitakan Injil kepada suamimu? Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, Engkau yang Maha Tahu. Saya ini adalah hambamu dan pakailah hambamu untuk melakukan semua itu. Nah, itu yang diterima oleh Yehezkiel. Amanat pertama, amanat. Dan yang kedua, Tuhan suruh dia melakukan amanat itu. Dia suruh Yehezkiel melakukan amanat itu. Dia katakan, pergi kepada tulang-tulang itu dan berkhotbah kepada tulang-tulang itu supaya mereka hidup. Aku akan memberi nafas hidup. Aku akan memberi urat-urat kepada mereka, bukan ulat-ulat, tapi urat-urat. Aku akan memberi mereka isi otot, muscle. Aku akan memberi mereka kulit untuk menutupi seluruh tubuh mereka, dan aku akan memberikan kehidupan kepada mereka. Itu yang diperintahkan Tuhan kepada Yehezkiel. Dan Yehezkiel pergi untuk melakukan itu. Dan apa yang ketiga yang saya dapat lihat dalam sejarah ini adalah ketika Yehezkiel melakukan itu, dia pergi kepada sasaran. Tidak sama seperti 12 orang pengintai yang 10 dia katakan, oh jangan kita pergi sana. Sana makan orang semua dia punya orang, macam kami. Oh kalau baru jumpa itu
besar gerejanya itu. Nah, itu bikin takut. Yang besar gereja itu bikin takut. Tapi ya, kita tidak takut dengan gereja, kita tidak takut dengan gereja, kita hanya takut dengan Tuhan. Dan Tuhan yang kita kagumi itu telah membawa kita kepada gereja yang besar, ya puji Tuhan. Dan sambung cerita Yeskiel. Ketika Yeskiel pergi kepada sesaran itu, dia katakan, hai tulang-tulang, hiduplah. Beginilah firman Tuhan untuk kamu. Maka pada waktu itu dalam ayat yang ke-7 kita dapat melihat, maka kedengaranlah suara tulang-tulang itu mulai berbunyi, prak 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 berbunyi. Dia bertemu dengan sesamanya, dengan tulangnya yang komponen-komponennya yang lain. Dan akhirnya mereka sedang berdiri. Ketika Yeskiel melihat mereka itu sedang berdiri, rupanya mereka ini adalah tentara yang luar biasa yang cukup banyak. Dan apabila mereka itu adalah tentara, maka kita percaya bahwa mereka itu punya perlengkapan, persiapan sebagai seorang yang sedang dipersiapkan untuk maju berperang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini satu yang luar biasa. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa melalui firman Tuhan ini. Nah, saudara, ada 3 perkara yang saya kongsikan lewat daripada pembacaan ini secara singkat. Yang pertama, amanat agung Tuhan. Apakah amanat agung itu telah dilaksanakan ataupun diterima oleh bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa kita ataupun kita yang ada pada hari ini di sini? Yang engkau yang ada dalam keluargamu, engkau sebagai bapa, apakah amanat agung yang Tuhan berikan itu sudah engkau terima dan laksanakan atau tidak? Engkau sebagai ibu, sebagai pemuda-pemudi, sebagai jemaat, sebagai pemimpin, apakah engkau sudah menerima amanat agung itu dan melaksanakannya atau tidak? Tanya diri. Nah, saudara, orang yang sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan dia punya impact adalah dia menerima amanat agung itu dan menghidupinya. Amanat agung yang tercatat dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 itu bukan setakat hanya pengetahuan teologis. Itu tidak berarti apa-apa kalau kita hanya simpan sebagai pengetahuan. Itu tidak akan berarti apa-apa kalau kita hanya simpan sebagai satu perkara Kristiani yang kita bangga-banggakan. Tetapi itu hanya akan berarti apabila ianya diterima, amanat itu diterima. Pergilah kepada bangsa-bangsa, beritakanlah Injil. Mulailah dari mana? Dari tempatmu sendiri sehingga keluar negeri. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang dikatakan dalam amanat agung ini. Jadi kita perlu terima amanat itu. Kalau kita mau menghidupkan tulang-tulang kering yang ada pada kita pada hari ini, ada banyak sekali tulang-tulang kering yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Boleh jadi itu adalah anak-anakmu, boleh jadi itu adalah keluargamu, boleh jadi itu adalah pelayananmu, boleh jadi itu adalah penyembahanmu, boleh jadi itu adalah hubunganmu di antara sesama, kasihmu di antara sesama, boleh jadi itu adalah alasanmu untuk tidak mau menjadi pemimpin. Itu adalah tulang-tulang kering yang perlu dihidupkan, yang perlu dikembangkan kembali supaya dia bekerja. Satu pertanyaan saya, ini saya sudah tanya dengan jemaat SRI Bahagia. SRI Bahagia jangan pandai-pandai dijawab. Gereja adalah organisasi ataupun organisme? Ini pertanyaan saya jemaat saya luar jumpa. Menurut Anda gereja itu adalah organisasi atau organisme? Perlu kita tahu. Jawaban saya adalah gereja itu bukan organisasi, tetapi yang satu itu, yang organisme. Kenapa? Sebab Injil Matius 28 ayat 18-20 itu merupakan kunci bahwa
kunci pernyataan bahwa gereja itu adalah organisme. Organisme ini adalah sesuatu yang berkembang, sesuatu yang berkembang keluar, bukan sesuatu yang berkembang ke dalam, sesuatu yang berkembang keluar. Gereja itu seperti mana yang saya katakan tadi, semalam saya umpamakan sebagai biji benih. Gereja itu harus seperti itu. Kalau gereja itu tidak seperti itu, minta maaf. Gereja itu dari dulu sampai sekarang dan akan datang, kalau tidak berubah, hanya begitu saja. Nah, terima amanat agung itu dan hidupinya untuk keluargamu, hidupinya untuk tetanggamu, hidupinya untuk masyarakatmu, hidupinya untuk seluruh gereja. Pelaksanaan itu sangat penting. Yang kedua seperti mana pembacaan kita tadi dan gambaran yang saya lihat melalui Nabi Yehezkiel ini adalah Yehezkiel membawa amanat itu kepada tulang-tulang kering. Membawa amanat itu kepada tulang-tulang kering. Yehezkiel telah membawa amanat itu kepada sasaran. Kita juga harus memiliki konsep yang sama ataupun cara yang sama, yaitu membawa amanat ini kepada golongan sasaran. Membawa amanat ini untuk menyatakan kepada golongan sasaran, yaitu tulang-tulang kering. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tulang-tulang kering itu adalah bukan mereka yang kurus-kurus di sini. Yang kurus-kurus itu belum tentu dia kering. Mungkin yang kurus-kurus badan macam saya ini lagi penyembahan dia mau. Apalagi kalau dia gemuk-gemuk badan, wah penyembahan dia luar biasa sebenarnya. Sebab apa? Dia sudah terima Tuhan. Tulang-tulang kering yang dimaksudkan di sini adalah kealfaan ataupun sesuatu yang menolak ataupun tidak menerima ajaran firman Tuhan, tidak menerima pelayanannya sangat kering dan dia membiarkan dirinya dibelenggu dengan masalah. Ada satu hamba Tuhan yang begini, bila dia lapar dia mengeluh, silakan begini perut ini lapar. Dia pergi makan 15 menit kemudian dia balik, silakan kalau terlampaukan yang dua-dua celaka. Dia sendiri yang berdoa celaka. Nah, kita tidak mau yang begitu. Tulang-tulang kering itu tidak pandai bersyukur. Orang yang tahu bersyukur, tulang-tulang kering ini adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Tulang-tulang kering ini adalah orang-orang yang susah menerima orang lain, susah mengampuni, susah untuk mengasihi. Orang angkat kening sebelah dianggap itu peranan. Itu adalah tulang-tulang kering yang berlaku dalam kehidupan kita, yang perlu kita hidupkan. Berikan dia urat, berikan dia otot, berikan dia kulit dan nafas kehidupan, yaitu firman Tuhan. Dan apabila kita sudah melakukan itu, pastinya keluarga kita, mungkin anak-anak kita yang keras kepala, itu adalah tulang-tulang kering. Kita hidupkan dia dengan firman Tuhan. Jangan putus asa. Keputusasaan ini adalah sahabat baik kepada orang-orang yang tidak berharapan. Tetapi bagi orang-orang yang dapat harapan, keputusasaan itu adalah musuh yang tidak perlu dilayan. Saudara kasih Tuhan, ingat, kalau ada seorang ibu yang mengatakan, "Pastor, saya sudah 10 tahun lebih mendoakan saya punya suami. Dia tidak mau datang ke gereja, Pastor. Malah setiap malam dia begini-begini, dia punya perbuatan, dia pergi sana, dia pergi sana, dia pergi sana." Ada yang sanggup berdoa, "Bilalah Tuhan hajar saya punya suami." Ada yang berdoa begitu di sini, ada yang begitu di sini. Jangan berdoa begitu. Menurut saya ada waktu Tuhan. Saya katakan kepada ibu ini, "Ibu, ada orang yang sudah 12 tahun berdoa untuk suami dia, dan kemarin suami
12 tahun, dia baru 10 tahun. Saya katakan kepada ibu ini, kamu sudah menangis, kamu sudah berdoa dengan air mata, sudah. Air matamu tidak pernah sia-sia jatuh ke pipimu untuk suamimu. Bulan depan suamimu akan pergi ke gereja. Dan itu diusahakan oleh hamba Tuhan bahwa amanat kepada tulang-tulang kering itu dan menyatakan kepada tulang-tulang kering itu pasti dia mendengar. Dan bulan depan suaminya datang ke gereja. Hari ini suaminya sedang melayani sebagai pelayan-pelayan, sebagai gembira. Nah itu luar biasa. Bawa itu kepada tulang-tulang kering, bawa amanat itu kepada tulang-tulang kering. Selama kita tidak membawa amanat Tuhan atau firman Tuhan kepada tulang-tulang kering, minta maaf, mereka tidak akan dapat mendengar. Karena dalam Ibrani pasal 11 ayat 40 dikatakan di sana, tanpa kamu mereka tidak akan dapat sampai kepada kesempurnaan. Maksud dia, tanpa kita ini, tanpa Anda membawa firman Tuhan kepada anak-anakmu yang liar, suamimu yang tidak mau datang ke gereja, istrimu yang kuat marah, tanpa kamu membawa firman Tuhan kepada mereka, mereka akan tetap jadi tulang-tulang kering sampai Tuhan datang. Tetapi ingat, kita mau terima amanat Tuhan, firman Tuhan, ambil firman Tuhan itu, hidupi dia, sehingga kita tidak dipermalukan. Kadang-kadang kalau kita tidak hidupi firman Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain akan katakan, bilang, pandai kau cakap, kau kemarin apa kau buat? Tapi selama kita hidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang kita perkatakan itu akan menjadi berkat kepada orang lain. Begitu juga dengan anak-anak. Kadang-kadang kita ini sangat-sangat ada satu keluarga dia katakan, anak-anak kamu pergi gereja, sembahyang untuk Bapak, dia bagi persembahan 1 orang 20 sen. Jadi lain hari Bapak dia tanya saya, adakah itu anak-anak di gereja hari itu pasang? Oh tiada tahu, yang saya nampak mereka beribadah di bastop, berbelantungan di bastop, makan es krim, hasil daripada 20 sen itu. Hei, dia bilang, dia cakap dulu dia punya anak. Tapi sebenarnya siapa yang bunuh? Sepatutnya si bapak bawa anak-anak itu datang ke gereja, bukan dia suruh begitu-begitu saja. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita tidak mau yang begitu. Kita bawa firman Tuhan, beritakan firman Tuhan kepada golongan sasa, tulang-tulang kering yang ada pada kita. Yang ketiga dan terakhir, menghidupkan tulang-tulang kering adalah kita gunakan apa yang dilakukan oleh Yehezkiel. Dia nyatakan, dia beritakan, dia ungkapkan melalui perkataan, melalui kehidupannya kepada tulang-tulang kering ini. Dia berkhotbah di hadapan tulang-tulang kering itu, dengarlah firman Tuhan, dia katakan. Dan menurut saya selama firman Tuhan yang kita beritakan, selama itu ada berkat untuk orang-orang yang mendengar. Kalau dia mendengar, tetapi kalau dia tidak mendengar, hatinya mendengar tetapi matanya tidak mendengar, karena mungkin kamu terlalu asik sudah ini mendengar saya berkhotbah, maka Anda pun tertutup mata. Sila bangun. Selama kita memberitakan firman Tuhan kepada siapapun, kita akan melihat berkat daripada firman Tuhan itu. Lambat atau cepatnya, mereka akan buat tindakan datang kepada Tuhan. Saya percaya ini. Saya selalu katakan kepada Tuhan, setiap tahun saya berdoa, saya katakan, Tuhan, untuk tahun ini hanya 2 orang yang saya mau uji. Tapi Tuhan antar bukan 2 orang,
dasar untuk saya mau menginjil. Tuhan akan hantar orang-orang datang kepada kita untuk kita menang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, nyatakan, sampaikan firman Tuhan itu bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita yang sudah mengalami Tuhan dalam hidup ini, kita sudah diberikan roh dan hati yang lain, yaitu roh dan hati yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan yang pastinya bahwa berkat perubahan, berkat dan perubahan kepada orang lain, kita dapat melihat orang lain itu diubah dan diubah. Lambat atau cepatnya. Saya terkejut beberapa tahun 1997 saya telah menginjili beberapa orang. 97 saya menginjili beberapa orang dan saya terkejut beberapa tahun yang terbaru ini. Dia berjumpa dengan saya, dia katakan, "Pastor, kau masih kenal saya?" Saya lupa ingatlah kamu, dari mana kamu ya? Saya sekarang sebagai pastor. Wah, saya sangat bangga karena ini budak yang paling nakal, budak yang paling jajah. Pernah saya kasih begini dia punya telinga. Gerigitan untuk saya nampak dia punya gaya. Kok ini tidak pernah dengar? Tapi kalau minta dukung menurut saya, kalau dia nampak saya dia lupa dia begini dengan saya. Hei gembala. Lalu satu hari saya kalau mau pendidikan ini pastor yang garang juga ini, saya ulas dengan betul tidak pernah dengar. Kalau kok anak saya ini memang saya terajang, tidaklah sampai begitu. Lalu dia jumpa dengan saya, dia katakan, "Pastor, kau kenal saya baik?" "Tidak." "Kau siapa ya?" "Saya pastor, sekarang saya pastor." Wah, hampir runtuh itu kinabalu saya rasa. Saya bangga karena ada firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam diri. Dia menjadi seorang hamba. Dan walaupun mungkin kita tidak orang-orang yang kita beritakan firman Tuhan ini tidak semuanya akan jadi hamba Tuhan ataupun pastor atau gembala, tetapi sekurang-kurangnya mereka itu tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Tetap teguh percaya kepada Tuhan, tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan. Mereka tidak disesat. Ingat, generasi ini, generasi pemuda-pemudi yang ada pada kita pada hari ini, jangan biarkan mereka hilang, tetapi latih mereka untuk menghidupkan tulang-tulang kering yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam lingkungan kita pada hari ini. Bapak-bapak, mari kita bekerja lebih sungguh lagi. Kita katakan semalam ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja itu adalah tugas yang penting. Bekerja untuk memberitakan firman Tuhan, bekerja untuk membawa firman Tuhan kepada tulang-tulang kering itu. Jangan putus asa. Seperti yang kami lakukan juga dalam SIB Bahagia. Sangat-sangat luar biasa. Menghidupkan tulang-tulang kering ini, kalau secara manusia itu sangat mustahil. Tetapi Tuhan ada. Tuhan beserta dengan kita. Dia yang memampukan kita. Bukan dia yang memampuskan kita, tetapi dia memampukan kita. Memberi kemampuan, memberi kuasa. Tuhan katakan, "Aku memberikan kuasa bukan saja menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, dan anak-anak yang meminta-minta, tetapi aku memberikan kuasa sebab kamu adalah hamba-hamba." Mengusir iblis, mengusir setan, mengusir segala sakit penyakit, itulah kuasa yang diberikan kepadamu, kata Tuhan. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat perlu kita laksanakan, lakukan dalam kehidupan kita. Menyatakan, menyampaikan, dan membuat kuasa Roh Kudus. Itu yang dilakukan oleh Yehezkiel. Dan kalau Yehezkiel boleh lakukan itu, kenapa kita tidak? Sekali lagi saya memperingatkan generasi anak-anak muda. Jangan sampai anak-anak ini hilang. Anak-anak sekolah minggu tadi sangat luar biasa. Ada di antara mereka itu akan jadi pastor. Saya lihat itu. Anak-anak yang berdiri di sini, yang menari begitu hebat,
ada seseorang daripada mereka atau 2 orang yang akan jadi pastor. Nanti kamu tanya saya beberapa tahun akan datang, kalau saya masih hidup lah. Pastor, betul kopinya cakap, ada 2 orang sudah jadi pastor. Kalau saya masih hidup waktu itu saya akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi inilah 3 perkara yang perlu kita lakukan. Terima amanat itu. Terima amanat itu dengan kelapangan dada, lapang hati, dengan penuh sukacita. Jangan katakan, ada orang yang seringkali katakan, oh saya tidak layak, saya ini tidak layak Pak Pastor. Kemarin dia tidak layak, hari ini dia tidak layak, besok pun dia tidak melayakkan diri. Sampai bila Tuhan Yesus datang, kita masih katakan kita tidak layak. Waktu itu kita akan menangis, Tuhan saya mau buat baik, tapi ada tapi. Si pastor tidak kasih tahu betul-betul apa yang saya mau buat. Sekarang kalau ada penyesalan, sebenarnya pastor itu sudah kasih tahu. Dia sudah bagi tahu apa yang kita mau lakukan, kita mau buat, tapi kita yang katakan saya belum layak. Saya pun tidak layak ini. Ini hamba Tuhan yang paling lemah, paling berdosa. Saya pun tidak layak sebenarnya di hadapan Tuhan. Tapi bila Tuhan katakan ini amanat untukmu, hidupi amanat ini, bawa amanat ini dan berikan kepada sesama. Aku yang menyuruh. Tuhan katakan aku yang menyuruh. Bila Tuhan yang menyuruh, jangan ada siapa yang berani-berani keraskan hati. Bila Tuhan yang menyuruh, jangan ada siapa yang berani-berani membantah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, terima amanat itu. Bawa amanat itu selagi masih ada kesempatan. Dan nyatakan, sampaikan amanat itu. Sesingkat manapun engkau sampaikan amanat itu engkau sudah lakukan bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, tengah hari ini. Kami bersyukur karena ada firman-Mu yang kami pelajari. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa melihat keperluan kami secara pribadi dan secara umum dalam gereja ini. Pastinya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang kami andalkan untuk melaksanakan semua yang Engkau kehendaki. Saya minta Pendeta Robert ambil ke depan. Bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Saya minta pemimpin daripada tim ini untuk ada di mimbar ini, dan kita akan lakukan satu tanggung jawab yang terakhir. Kita mau memberkati, kita mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di sini. Jadi dipersilakan semua pemimpin yang ada di sini, dan saya minta dengan penuh kasih, dengan penuh hormat, semua pemimpin-pemimpin yang ada dari gereja SAB Baru Jumpa, pemimpin umum, pemimpin pemuda-pemudi, wira, wanita, semua pemimpin-pemimpin sila tampil di sini. Kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada, dan nanti saya minta yang selebihnya yang akan terlibat sebagai pemimpin dalam jemaat di SAB Baru Jumpa, jemaat Tuhan yang ada di tempat duduk masing-masing, juga kami akan sama-sama doakan. Oke, boleh bergerak sekarang. Di hadapan ini saja para pemimpin dari jemaat ini sudah dipersilakan. Terima kasih dan berhormat. Dan ini adalah amanat yang terakhir yang kami mau lakukan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Berdiri saja di depan dalam tulisan yang panjang. Kami akan sama-sama berdoa.
Baik, saya minta dengan penuh kasih jemaat Tuhan di SMB Berjumpa yang ada di kursi di sana. Saya mengajak kamu untuk berdiri di tempat kamu masing-masing. Jemaat Tuhan di SMB Berjumpa, sila berdiri di kursi masing-masing. Oke, dan kami mau sama-sama berdoa untuk pemimpin-pemimpin dan sekaligus jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Sambil tim mengangkat tangan di hadapan semua, saya mau pimpin di dalam doa ini. Tim akan mengaminkan setiap kata-kata doa yang dilafazkan, yang diucapkan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi pemimpin-pemimpin, yang mengasihi jemaat Tuhan yang ada di Berjumpa. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, mau menyerahkan barisan pemimpin yang ada di hadapan kami, baik itu pemimpin umum, pemimpin wira wanita, pemimpin pemuda-pemudi pelayanan kanak-kanak, dan pemimpin-pemimpin dari unit pelayanan yang lain yang tidak dapat disebut di sini ya Tuhan. Bahkan juga seluruh jemaat yang sedang berdiri di kursi masing-masing. Tuhan, hamba-hamba-Mu, para pemimpin yang ada ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan, kami berdoa agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin jemaat Tuhan Yesus bisa berkenan kepadamu sampai akhir, dan setiap saat akan menyenangkan hati Tuhan. Mereka akan selalu berjalan dalam keadaan Tuhan yang sempurna. Ada ketajaman, ada kepekaan, ada ketaatan, kesetiaan, berkenan dan hati yang melekat kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Para pemimpin dan para jemaat Tuhan di SMB Berjumpa mempunyai hati yang utuh, hidup yang bergairah kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah keluar dari jalan dan pandang Tuhan. Pengenalan akan Tuhan semakin nyata, akan lebih mendalam lagi di setiap pribadi mereka. Para pemimpin yang ada di sini, bahkan jemaat Tuhan di SMB Berjumpa, akan didapati sebagai pemimpin-pemimpin dan jemaat yang bijaksana, baik dan setia sampai akhir. Mereka akan bertahan dalam ujian, mendapat jaminan dari Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, memiliki hidup yang seimbang, roh, jiwa, dan tubuh, untuk menyelesaikan apa yang Tuhan mau dan mencapai garis akhir. Roh Tuhan adalah pada mereka, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh mengenal dan takut akan Tuhan. Kesenangan mereka adalah takut akan para pemimpin yang ada di SMB Berjumpa, seluruh jemaat yang ada di sini adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruhkan harapannya hanya kepada Tuhan. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengenali datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau, dan tidak pernah layu, yang tidak khawatir laut kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah yang manis, buah yang tetap, buah yang disenangi oleh orang lain. Para pemimpin dan jemaat yang ada di sini dan keluarga mereka, keluarga kami semua, hidup dalam kesatuan, hidup dalam kerukunan, hidup dalam keharmonian, kasih mesra, ada belas kasihan, ada damai sejahtera, bahkan kelimpahan dari Tuhan secara jasmani, secara rohani, dalam segala bidang yang mereka akan diberkati. Mereka diberkati untuk menjadi berkat sebagai pemimpin dan jemaat Tuhan yang baik. Mereka dan keluarga mereka semua akan bersama-sama melayani Tuhan. Mereka semua dalam perhitungan yang sempurna dari Tuhan, dan si jahat tidak dapat menjawab. Pelayanan mereka, para pemimpin-pemimpin yang ada di sini, akan semakin memberi hikmat, memberi dampak yang sangat dahsyat
bagi jiwa-jiwa, bagi bangsa-bangsa yang ada di sini, bahkan bagi negara Malaysia yang cinta, bahkan sampai ujung. Karena tidak ada yang mustahil, melainkan mereka akan mencapai apa yang Tuhan kehendaki di setiap bahagia pelayanan yang ada, mencapai garis akhir, mencapai garis akhir, dan semuanya hanya untuk memuliakan besar nama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami bersyukur untuk kebaikan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, menerima kami, melayani kami dalam ibadah ini, bahkan di meja makan, melayani kami dengan baik. Dan kami syukuri Tuhan kebaikan dan kasih-Mu yang ada dalam setiap hati dan yang memberikan berkat-Mu dialirkan melalui mereka dan memberkati kami bersama. Ini kami syukuri untuk ibadah kami yang sudah kami langsungkan ini. Terima kasih terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua katakan bersama.